Inilah detik-detik penangkapan pembunuh cucu komedian legendaris Ponori. Ada. Turun. Kuat. Fuad kan? Namamu siapa? Namamu siapa? Kuat. Sini turun. Turun kau Fuad. Benar. Dapat, Pak? Dapat ya? Ya. Dapat. Sebentar, mohon maaf ya bapak-bapak, Iya, ibu Pak, ya. Ini pelaku. Ini pelaku pembunuhan. Bawa ke dalam aja dulu. Duluin aja. Dan. Panit 2 Subdit Rasmob Direskrimum Polda Metro Jaya AKP Veki J. Ataupa memberikan keterangan terkait kasus tersebut pada Senin 23 Maret 2026. Ya. Sampai akhirnya. Jadi proses ini hubungan mereka ini sudah merenggang. Dimulai kalau keterangan pelaku bahwa mulai dari tanggal 25 Oktober 2025. Nah, itu mulailah merenggang di situ karena mungkin korban ini sudah mulai menjalin hubungan dengan orang lain, disitulah hubungan mereka merenggang. Seringlah terjadi keributan di situ. Keluarga korban pun sudah meminta pelaku untuk melakukan talak kepada korban karena kan mereka menikah siri. Sudah diminta untuk melakukan talak, tapi berdasarkan pengakuan pelaku dia tidak mau. Berarti bukan perselingkuhan ya Bang jatuhnya? Apanya? Kan berarti dari korban ngajak pisah dulu baru Ya ada ajak itu tapi belum ada talak. Jadi status berdasarkan pengakuan pelaku ya, statusnya masih suami istri. Tapi dari pernikahan mereka ini ada anak? Nggak ada. Bang, bener nggak sih si pelaku ini sempat mau bunuh diri setelah itu? Jadi pada saat dia melarikan diri, setelah membunuh itu dia sempat keluar kota, ke Bogor dan Sukabumi, berpindah-pindah. Pada saat di Sukabumi dia memang sempat mau membunuh diri. Tapi diurungkan niatnya, kemudian dia memilih untuk pergi ke Pulau Sumatera. Nah, itu tujuan ke Pulau Sumateranya ke rumah siapa Bang? Satu. Kalau Ke Sumateranya dia mau Sumatera nggak ada kenalan, random. Oh, berarti memang rencana berpindah-pindah tempat saja ya? Dia berusaha menjauh dari TKP. Ada kemungkinan kabur lewat Batam mungkin? Itu belum tahu, harus didalami lagi. Dan kabarnya juga akan kembali ke negara asalnya kayak gitu, seperti itu. Kita perlu dalami lagi kalau terkait dia mau ke Irak lagi atau enggak. Tapi status kependudukannya memang asli warga negara. Dia WNA. Tapi sudah pindah ke Indonesia atau Dia di Indonesia sudah sekitar 9 tahun menggunakan kitas dan kitab. Kami juga nanti koordinasi dengan pihak imigrasi terkait Untuk proses hukumnya kitas akan gitu. dikoordinasikan dengan imigrasi. Tentu pasti kita koordinasikan dengan imigrasi dan juga kedutaan. Kedutaan sudah kami surati kemarin. termasuk untuk deportasi. Nah itu berproses nanti ya. Berproses. Apa sih kesaksian dan bukti-bukti yang benar-benar menunjukkan sehingga dapat diputuskan kalau si F ini adalah pelakunya? Jadi pada saat penangkapan di Jalan Tol Tangerang Merak, di badan pelaku, pada saat kami melakukan penggeledahan, kami menemukan paspor korban dan juga salah satu handphone korban. Dan juga pada saat pemeriksaan, pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan. Kalau pisau itu ditemukan di mana Bang? Pisau ditemukan di TKP. Bang, Ya. ini kan waktu kabur yang bersangkutan juga membawa ponsel korban ya Bang? Ya, Itu betul. Tujuannya apa tuh Bang? Jadi alasan pelaku membawa ponsel korban karena menurut dia di situ ada bukti perselingkuhan. Si korban. Jadi katanya selain melihat tertangkap basah lah bersama pria lain, ada juga foto mesra, katanya seperti itu. Cuma HP korban sampai saat ini belum kami buka karena tidak ada yang tahu passwordnya. Pak, tapi si pelaku ini memang seorang imigran gelap kan, kalau soalnya kan kalau pernikahan sah di negara ini kan Dia punya password kok. sah dan lain-lain. Makanya karena itu nanti kita pasti koordinasi dulu dengan imigrasi ya untuk statusnya itu benar-benar
benar masuk Indonesia itu sah atau enggak, nanti itu setelah kita koordinasikan dengan imigrasi. Bang, itu dia benar nggak bisa bahasa Indonesia? Selama pemeriksaan, tersangka atau pelaku ini cuma menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kami pada saat pemeriksaan, kami menggunakan penerjemah dan juga didampingi lawyer. Pak, mungkin dari dampingan psikologi yang diberikan oleh pihak kepolisian ada nggak? Soalnya kan ini kan pembunuhan dan alasannya adalah karena cemburu dan motif ekonomi. Psikologi belum ya, belum, karena kemarin baru pemeriksaan awal, nanti mungkin ke depan kita cek lagi. Kalau komunikasi dia dengan istri ini pakai bahasa apa? Kalau menurut pengakuan pelaku bahwa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris. Bang, penegasan aja Bang, karena kan dari pihak keluarga itu menyampaikan bahwa suaminya itu udah mantan suami istri gitu. Berarti sampai sekarang pun sebenarnya masih suami istri gitu ya, belum mantan. Nah, ini ada dua versi Bang. Kemarin kami dari pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, dia mengatakan bahwa mereka masih suami istri. Namun ada versi juga dari keluarga korban yang mengatakan kalau mereka sudah berpisah. Sehingga nanti kami akan panggil keluarga untuk diperiksa. Kemarin sudah kami hubungi keluarga korban yang menjadi saksi pada saat pertama datang TKP, ibu korban yang melapor saudara korban. Mereka meminta waktu, mohon waktu karena mereka masih dalam keadaan berduka. Nanti kalau sudah bisa diambil keterangan pasti kami panggil untuk ambil keterangan. Dijadwalkannya kapan itu? Nanti menunggu mungkin setelah selesai liburan lebaran ini ya. Penegasan kembali. Mudah-mudahan minggu ini bisa. Penegasan kembali si pelaku ini ditangkap kapan dan jamnya dan di mana? Pelaku kami amankan pada tanggal 21 Maret 2026 pukul 12.49 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di Jalan Tol Tangerang Merak kilometer 68 di rest area kilometer 68. Statusnya mau pesan bus dari mana? Terminal naiknya? Dia ke pesan bus kalau tidak salah itu di daerah Ciledug. Tujuannya ke Sumatera spesifiknya kemana? Pada saat pengamanan diamankan, pelaku kooperatif, tidak melawan. Kita bawa langsung ke kantor. Pak, mungkin dari keterangannya dia kan ada bawa pisau ya Pak ya? Nah saat kejadian itu pisaunya itu dibuang? Disimpan di atas tumpukan sepatu. Ya, ditaruh aja gitu di atas. Dia ke Sumatera itu lewat jalur apa? Menggunakan bus. Jadi darat mungkin nanti nyebrang di Bakauheni, di Merak. Dia sendiri Pak? Sendirian. Pelaku dalam keterangannya tindakannya dilakukan sendiri dan dia lari pun sendiri. Dari keterangannya ada penyesalannya nggak Pak? Ada penyesalan. Pasti penyesalan ada, tapi semua sudah terjadi, dia harus menjalani hukumannya. Bang tadi kan bilang datang pertama sedang berdua ya sama kekasihnya. Ya. Terus datang yang kedua Udah itu, nggak ada, udah pergi. Jadi korban sendiri diketok pintunya, dibuka sama korban, dia masuk, mereka cekcok, terus sama dia dicekik ya, kalau ini bilang dipiting ya. Karena korban melawan, dia panik, dia takut, dia ambil pisau terus disayat lehernya. Pak, pria yang diduga selingkuhannya itu berarti akan diperiksa Pak? Kita panggil pasti. Bang, penegasan aja Bang, berarti motifnya ini karena cemburu ada orang ketiga gitu ya Bang ya. Karena kan sebelumnya Pak Kapolres Metro Jakarta Timur juga bilang alasannya itu kan karena si pelaku ini tidak mau untuk diceraikan gitu. Ya, berdasarkan pemeriksaan yang kamu lakukan kepada pelaku, dugaan karena rasa cemburu. Ini karena pemeriksaan pelaku ya. Kalau dari pihak saksi-saksi keluarga korban belum. Sekarang statusnya tersangka. Tersangka. Pak, tapi selama pemeriksaan kemarin kemungkinan akan ada pihak-pihak yang terlibat lagi nggak Pak? Atau dia memang benar-benar melakukan aksi ini? Nah, itu kita dalami dulu ya. Karena proses penyidikan masih berjalan, kita dalami. Nanti kita akan tahu seperti apa. Bang, terakhir Bang, pasal sama hukuman yang ditanggalkan? Pasal sejauh ini yang kita terapkan adalah pasal 458, subsidiar pasal 468 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman kurungan penjara 15 tahun. Pekerjaan pelaku apa? Pelaku di sini berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, dia sehari-hari berjualan parfum di Mangga 2. Selama pernikahan pelaku memberi nafkah? Dia mengaku bahwa dia memberi nafkah. Tidak ada alasan ekonomi di dalamnya? Sejauh ini tidak ada alasan. Ada pengakuan nggak bakal misalnya sebelum juga pernah melakukan KDRT kepada korban? Sejauh ini dalam pemeriksaan belum ada pengakuan itu. Kami juga belum menanyakan karena masih ada dengan pemeriksaan lanjut. Yang diperiksa baru tersangka aja Pak? Baru pelakunya saja yang kami periksa. Bang, pengakuan dari keluarga kan sebelum kejadian itu pelaku sering memantau korban gitu ya, dimanapun keberadaannya, itu betul nggak sih Bang? Menguntit gitu? Iya, menguntit. Nah, itu perlu didalami lagi. Oke? Jangan lupa subscribe ya.